Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Henry yang habis pulang bermain bersama anjingnya yang bernama White Fang. Dan di sini Henry merasa terkejut saat menemukan ada seorang pria bernama Dadin hendak masuk ke kabinnya. Yang pastinya tujuan Dadin ini tak lain mau mencuri emas yang ada di dalam kabinnya tersebut. Melihat itu spontan Henry pun menghampiri Dadin kemudian mengusirnya dengan menodongkan senjata membuat Dadin yang belotok kabur ketakutan. Move on, miss. Hold on. Diceritakan di tempat lain di mana kala itu suku Indian yang berada di wilayah tersebut mengalami kelaparan. Disebabkan mereka sangat sulit mencari makanan karena karibu yang biasanya mereka buru kini tidak ada sama sekali. Lalu saat itu seorang pendeta bernama Dudun menyarankan kepada kepala suku di sana yang bernama Yudi Pao agar membawa penduduknya pindah ke tempat yang lain yang masih terdapat banyak karibunya supaya mereka tidak kelaparan. Mendengar itu Yudi menolak sebab dirinya beserta penduduknya masih betah tinggal di tempat itu. Meskipun menolak akan tetapi saat itu Yudi merasa berterima kasih atas saran yang diberikan oleh Dudun tersebut. Thank you. Malamnya saat Yudi sedang tidur dirinya bermimpi melihat keponakannya yang bernama Lili dituntun oleh seekor serigala ke tempat yang terdapat banyak keribunya. Paginya setelah terbangun Yudi pun menceritakan mimpi tersebut kepada Lili, sekaligus menyuruhnya pergi menyusuri sungai untuk mencari serigala yang ada di dalam mimpinya itu. Karena serigala tersebut akan menuntun Lili ke tempat yang terdapat banyak karibunya sehingga nantinya mereka tidak akan kelaparan lagi. Di waktu yang sama pagi itu Henry memutuskan pergi ke kota untuk menyimpan emasnya di bank, karena jika tidak cepat disimpan ditakutkannya emasnya ada yang merampok. Dan saat itu Henry sengaja menggunakan jalan sungai dikarenakan jika menggunakan jalan darat dirinya tidak akan mampu membawa emasnya tersebut disebabkan emasnya sangat banyak. Awalnya perjalanan Henry berjalan dengan baik, namun ketika melewati aliran yang berbahaya di sini dayung perahunya potong. Tentunya hal itu membuat Henry menjadi tidak bisa mengendalikan perahunya hingga akhirnya perahunya itu menabrak batu membuat Henry yang menaikinya tikujubar dan palit terbawa arus. Melihat Henry palit kekelebakan spontan White Fang pun ngajel ke sungai sampai akhirnya White Fang pun sama palit terbawa arus. Ketika White Fang menggonggong Lili yang kala itu sudah mendaratkan perahunya dirinya mendengar suara gonggongan White Fang tersebut. Mendengar itu Lili pun langsung berlari mau menghampiri dari mana suara gonggongan itu berasal. Sementara Henry dan White Fang saat itu mereka terus palit terbawa arus dan belum juga bisa menepi. Sesampainya di dekat kincir Lili melihat White Fang palit terbawa arus hingga menghilang, dan tak lama Henry muncul sambil berpegangan ke kincir. Yang mana di sini Lili menyangka bahwa White Fang itu berubah menjadi Henry. Melihat keadaan Henry sangat lemah, Lili pun menolongnya dan mengobatinya menggunakan cara yang dirinya bisa. Di waktu yang sama White Fang yang kala itu sudah berhasil menepi dirinya pergi ke hutan. Dan setibanya di suatu tempat di sini White Fang bertemu dengan kawanan serigala lain. Namun saat itu White Fang tidak ikut bergabung dengan mereka melainkan lebih memilih pergi ke tempat lain untuk mencari Henry. Kembali ke Henry dan Lili setelah keadaan Henry membaik, Lili pun membawa Henry pulang ke sukunya. Dalam perjalanan Lili pun memperkenalkan namanya kepada Henry bahwa dirinya itu bernama Lili. Sesudah berkenalan kemudian di sana Henry pun menanyakan kepada Lili, apakah kamu melihat White Fang? Lili menjawab, ya dirinya melihatnya dan sekarang White Fang itu ada di hadapannya yakni Henry sendiri. Mendengar itu Henry merasa keheranan karena Lili menyangka bahwa dirinya itu serigala yang berubah jadi manusia. Beberapa saat kemudian Henry pun baru sadar bahwa dirinya itu membawa emas. Menyadari itu Henry pun berniat mau pergi mencarinya, namun Lili dengan tegas melarangnya, membuat Henry tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah kepada keinginan si eneng Lili yang hendak membawa dirinya pulang ke sukunya. Sesampainya di sukunya Henry dan Lili pun disambut oleh pamannya beserta penduduknya dengan penuh kebahagiaan, menjadikan Henry yang melihat itu merasa keheranan. Selepas menepi Lili pun memperkenalkan Henry kepada pamannya bahwa Henry ini adalah serigala yang berubah menjadi manusia. Setelah berkenalan kemudian Yudi pun membawa Henry masuk ke tempat tinggalnya.
Sesudah berada di dalam, Yudi pun menceritakan kepada Henry bahwa sekarang dirinya dan penduduknya sedang kelaparan disebabkan tidak ada sama sekali karibu yang bisa mereka buru, yang mana beberapa bulan sebelumnya dirinya sudah mengirim 8 orang pemburu dari sukunya untuk mencari karibu. Akan tetapi sampai sekarang mereka tidak juga kembali, entah pergi kemana. Sedangkan tanpa ada karibu yang bisa mereka buru, pastinya perlahan-lahan dirinya dan penduduknya akan mati, mengingat kehidupan mereka sebagian besarnya bergantung kepada karibu. Kemudian di sana Yudi memberitahukan tentang mimpinya tersebut kepada Henry, bahwa dirinya melihat Lily dituntun oleh seekor serigala ke tempat yang terdapat banyak karibunya. Dan Yudi merasa yakin bahwa serigala yang ada di mimpinya itu adalah Henry yang kini ada di hadapannya. Mendengar itu, Henry mengungkapkan bahwa dirinya bukanlah pemburu melainkan hanyalah seorang penambang, dan serigala yang dilihat oleh Lily di sungai itu bukanlah dirinya melainkan White Fang, hewan peliharaan sahabatnya yang kini sudah hilang entah kemana. Lalu di sana Henry mengatakan kepada Yudi mungkin mimpi yang dialami oleh Yudi itu hanyalah bunga tidur, bukan petunjuk dari dewa, sebab dirinya bukan seekor serigala melainkan hanyalah manusia biasa. Mendengar itu spontan orang-orang yang ada di sana pun menertawakan Henry. Di mana sore itu Henry pun memutuskan untuk bermalam di suku tersebut, karena jika melanjutkan perjalanan ke kota ditakutkannya dirinya kemalaman di tengah jalan. Saat Henry sedang beristirahat, tiba-tiba Lily datang menghampirinya dan mengatakan bahwa dirinya merasa kecewa sebab Henry tidak mau membantu sukunya. Henry menjawab bahwa dirinya bukan tidak mau membantu, akan tetapi dirinya tidak percaya dengan mimpi yang dialami oleh Yudi tersebut. Keesokan harinya Harry pun pergi ke kota untuk mengirim surat kepada Jack bahwa emas yang dibawanya itu hilang di sungai, sekaligus dirinya meminta dikirim uang kepada Jack untuk bekal di pertambangan. Nah, bagi kalian yang tidak tahu siapa itu si Jack, dan kalian bisa tonton di video sebelumnya, yaitu alur cerita film White Fang ke-1. Saya bakal cantumin linknya di deskripsi, oke? Lanjut, sorenya sesampainya di kota Henry pun langsung memberikan suratnya kepada seorang petugas yang bernama Bah Otoy untuk dikirimkan kepada Jack. Ketika sedang makan di sana, Henry memberitahukan kepada seorang suku Indian yang bernama Yeyen bahwa dirinya dimintai tolong oleh suku yang dekat dengan kota tersebut, karena dirinya disangka serigala yang ada di dalam mimpi kepala sukunya. Mendengar itu Yeyen menjawab mungkin dugaan mereka itu benar. Diceritakan White Fang kala itu dirinya datang ke suku Lily mencari Henry. Melihat itu Lily yang sedang berkumpul pun memberitahu kepada pamannya bahwa itu adalah serigala yang dilihatnya di sungai. Mengetahui itu Yudi pun menghampiri White Fang dan mengelus-ngelusnya. Setelah dielus-elus oleh Yudi, White Fang pun pergi kembali ke hutan karena dirinya tidak menemukan Henry ada di suku tersebut. Kembali ke Henry, malamnya dirinya numpang tidur di rumah Yeyen, yang mana saat sedang tidur Henry bermimpi dirinya dan Lily dituntun oleh White Fang ke tempat yang terdapat banyak karibunya. Paginya saat terbangun Henry menjadi merasa yakin bahwa mimpi yang dialami oleh Yudi itu bukanlah bunga tidur melainkan petunjuk dari dewa. Karena hal tersebut akhirnya Henry pun berniat kembali ke suku Lily dengan tujuan mau membantu mereka menemukan karibu. Beberapa hari kemudian sesudah mendapatkan kiriman uang dari Jack, Henry pun kembali ke suku Lily. Setibanya di sana Henry pun memberikan selendang putih yang dibelinya di kota kepada Neng Lily sebagai bentuk terima kasih karena Lily sudah menyelamatkan nyawanya. Namun di sini Lily tidak mau menerimanya, membuat Henry yang diam-diam menyukai Lily marah dan nalapung selendang tersebut. Kemudian di sana Henry memberitahukan kepada Lily bahwa perlu Lily ketahui alasan dirinya kembali ke sana itu, yakni mau membantu suku Lily untuk menemukan karibu agar mereka tidak kelaparan lagi. Dan ketika Lily hendak menjawabnya, tiba-tiba Yudi datang dan menyampaikan kepada Henry bahwa kemarin White Fang datang ke sana mencari Henry. Mengetahui itu Henry pun menanyakan kepada Yudi, di mana White Fang sekarang? Yudi menjawab bahwa White Fang kembali ke dalam hutan, akan tetapi Henry jangan merasa khawatir karena nanti malam dirinya akan mengadakan upacara untuk memanggil White Fang. Malamnya setelah selesai mengadakan upacara pemanggilan White Fang, di sana Henry mendengar suara lolongan White Fang. Mendengar itu Henry pun langsung pergi ke dalam hutan sambil membawa obor. White Fang?
Sesampainya di suatu tempat, Henry mendekati semak karena disangkanya serigala yang ada di dalam semak itu adalah White Fang. Namun ternyata itu bukanlah White Fang melainkan serigala lain. Dan saat Henry hendak dimangsa oleh serigala tersebut, White Fang datang dan mengusir serigala itu sehingga serigala tersebut kabur ketakutan. Selepas serigala itu kabur, serigala betina yang selama ini menemani White Fang di hutan tersebut datang menghampiri mereka. Kemudian kala itu Henry pun mengajak White Fang pulang ke suku Lily. Awalnya di sini White Fang pun ragu karena berat meninggalkan teman barunya. Namun ketika Henry pergi, White Fang mengejarnya dan memilih untuk ikut bersama Henry dibanding tinggal bersama teman barunya tersebut. Di mana malam itu sebelum Henry tidur, Lily datang menemuinya sambil membawakan baju untuk berburu nanti. Sebelum pergi di sana, Neng Lily pun meminta maaf karena selama ini dirinya sudah salah menilai Henry. Yang ternyata Henry ini adalah pria baik yang suka membantu orang lain. Mendengar itu Henry pun memaafkannya. Dan setelah Lily pergi, di sini Henry benar-benar merasa bahagia disebabkan sekarang Lily sudah mulai menyukainya. Is that you? Keesokan harinya Lily pun mengajari Henry memanah hingga akhirnya Henry pun menjadi mahir dalam memanah. Sesudah Henry mahir dalam memanah, lantas Yudi pun memberikan busur panah pusaka sukunya kepada Henry. Melihat Henry beberapa hari lagi akan pergi berburu, spontan di sini putra tunggal Yudi yang bernama Peter pun merasa cemburu karena dirinya tidak diperbolehkan ikut berburu oleh ayahnya. Mengetahui itu Henry pun meminta kepada Yudi agar memperbolehkan putranya ikut berburu dengannya. Yudi menjawab bahwa dirinya akan menanyakan dahulu kepada orang suci. Sesudah menanyakan kepada orang suci yang ada di sukunya, Yudi pun memperbolehkan anaknya itu ikut berburu bersama Henry, membuat Peter yang mendengarnya merasa sangat bahagia. Kemudian saat itu Peter dan Henry pun berlari di hutan untuk melatih fisik mereka. Ketika sedang beristirahat di bawah pohon di sana, Peter memberitahukan kepada Henry bagaimana caranya mengungkapkan cinta kepada gadis yang ada di sukunya, yakni Henry harus menempelkan dagu di bahunya sambil membisikkan kata-kata romantis di telinganya. Sementara di tepi sungai terlihat saat itu Lily sedang berusaha mencuci selendang pemberian dari Henry yang kotor akibat ditelapung oleh Henry disebabkan dirinya menolak untuk menerimanya. Saat Lily sedang amak-amakan karena tidak bisa membersihkan selendang itu, tiba-tiba bibinya yang bernama Kokom datang dan menunjukkan bahwa di seberang sungai itu ada buntelan yang berisi emas. Melihat itu Lily merasa yakin bahwa buntelan tersebut adalah milik Henry. Dan sorenya Lily dan Henry pun mengobrol di tepi sungai, yang mana kala itu Lily memberitahukan kepada Henry bahwa kedua orang tuanya sudah meninggal karena dibunuh oleh cacar. Mengetahui itu Henry menyampaikan bahwa dirinya juga sama, sudah tidak memiliki kedua orang tua seperti Lily. Jadi sekarang dirinya ingin tinggal di suku tersebut dan menikahi Lily. Mendengar itu Lily pun tidak mempercayainya. Kemudian di sana Henry pun menggunakan cara yang diajarkan Peter, yakni menempelkan dagu ke bahu Lily sambil meminta Lily agar mempercayai niat sucinya. Namun di sini Lily tidak menjawab dan malah langsung pergi, membuat Henry merasa sedikit kesal. Sebenarnya di sini Lily juga sama, sangat mencintai Henry, namun dirinya merasa ragu dengan perkataan yang diucapkan oleh Henry tersebut. Ditakutkannya Henry hanya ingin mencicipi martabak kokonenya saja lalu pergi meninggalkannya begitu saja, dan itu sungguh menyakitkan sekali bagi si Lily. Jadi ya lebih waspada gitu. Ya memang harusnya wanita juga seperti itu sih. Lanjut diceritakan di tempat lain, kala itu Dudun benar-benar merasa emosi ketika mendengar kabar dari Bah Otoy bahwa suku Yudi hendak ada yang menolong oleh seorang pemuda bernama Henry. Dengan penuh emosi kemudian saat itu Dudun pun pergi ke suku Yudi untuk menemui Henry. Sesampainya di sana Dudun pun langsung mendudut Henry dan melarangnya untuk membantu suku Yudi berburu karibu ke Gunung Devil Tam. Mendengar itu spontan dengan tegas Henry pun menolak, sebab Henry mengetahui bahwa menolong orang yang kesusahan itu adalah hal yang baik. Melihat Henry pergi, Dudun yang merasa emosi pun berniat menembaknya. Namun beruntungnya saat itu Henry yang mempunyai kecurigaan kepada Dudun keburu membalikan badannya. Hingga akhirnya Dudun pun berpura-pura mengeluarkan Alkitab dengan mengatakan bahwa dirinya akan mendoakan Henry, dan itu sungguh mengajikan. Saya tidak mengetahui kenapa si Dudun ini melarang Henry membantu suku Yudi untuk berburu karibu ke
Gunung Devil Tam. Lantas, apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Dudun di gunung tersebut? Oke, kita simak aja lanjutan ceritanya. Keesokan harinya Henry, Peter, dan White Fang pun pergi ke Gunung Devil Tam untuk berburu karibu. Dalam perjalanan, Peter mengatakan kepada Henry bahwa jika nanti dirinya mati dalam perburuan ini, maka dirinya akan kembali sebagai seekor burung gagak dan akan tinggal di hutan belakang sukunya, yang mana dirinya akan terus disada sehingga orang-orang yang ada di sukunya itu akan tidak bisa tidur. Sesampainya di suatu tempat di sini, Henry hampir termakan oleh jebakan. Namun beruntungnya Henry keburu ngelok dan menjatuhkan tubuhnya ke tanah sehingga dirinya pun selamat. Yang mana jebakan itu tak lain pastinya dipasang oleh anak buah Dudun, karena Dudun tidak menginginkan Henry dan Peter pergi ke Gunung Devil Tam. Saat kembali melanjutkan perjalanan, di sana mereka menemukan tengkorak yang digantung. Melihat itu, Peter pun menghampirinya dengan tujuan mau melepaskan tengkorak tersebut dari ikatannya. Dan tatkala Peter hendak melepaskan tali yang mengikat tengkorak tersebut, tiba-tiba dirinya ditembaki oleh anak buah Dudun, membuat mereka kabur dan bersembunyi di tempat yang aman supaya mereka berdua tidak mati ditembak oleh anak buah Dudun. Lantas di sana Peter pun berniat mau mengalihkan perhatian anak buah Dudun tersebut. Sementara Henry, Peter menyuruhnya agar melanjutkan perjalanan untuk menemukan karibu. Naasnya Peter yang kala itu berlari untuk mengalihkan perhatian, dirinya tersusul oleh anak buahnya Dudun tersebut dan langsung ditembak mati di tempat itu. Sedangkan Henry dan White Fang yang saat itu melanjutkan perjalanan, sialnya di sini Henry termakan oleh jebakan anak buah Dudun dan langsung mau ditembak mati di tempat tersebut. Beruntungnya dalam keadaan semacam itu, Lily yang diam-diam mengikuti dari belakang dengan cepat menyalakan api, kemudian melepaskan panah api ke tempat berlindung anak buah Dudun tersebut. Hingga anak buah Dudun pun kabur tidak jadi menembak Henry. Selepas anak buah Dudun kabur, Lily pun melepaskan tali yang mengikat di kaki Henry tersebut. Kemudian di sana Lily pun menanyakan keberadaan Peter. Henry yang tidak mengetahui Peter sudah meninggal pun menjawab bahwa Peter pergi ke arah lain untuk mengalihkan perhatian anak buah Dudun. Mengetahui itu, Lily pun merasa tenang. Lalu mereka pun meneruskan perjalanan mengikuti White Fang, anjing setengah serigala yang tangguh tersebut. Setibanya di tebing dekat Gunung Devil Tam, White Fang pun berhenti. Tak lama Henry dan Lily pun sampai ke tempat itu. Ketika Henry dan Lily melihat ke bawah, di sini mereka menemukan banyak ratusan karibu berkumpul di tempat tersebut. Melihat kenyataan itu, Henry pun merasa kagum kepada White Fang, dikarenakan White Fang sudah berhasil menuntun mereka ke tempat yang banyak karibunya. Setelah mengamati sekeliling tempat tersebut, Henry menyadari rupanya selama ini karibu tidak bisa berkeliaran ke tempat lain itu, ternyata jalannya ditutup oleh tumpukan batu. Mengetahui itu, Henry pun mengajak Lily untuk mencari tahu siapa pelakunya. Saat mereka sedang berjalan mencari pelakunya, tiba-tiba di sana Lily dan Henry tergebros ke dalam lubang. Sementara White Fang dirinya tidak ikut digebros. Ketika terbangun, Henry menyadari bahwa lubang tersebut adalah lubang udara pertambangan besar. Dan tatkala mereka mengamati sekeliling tempat itu, benar saja mereka sedang berada di pertambangan yang sangat besar. Lalu di sana Henry mengatakan kepada Lily bahwa alasan orang-orang jahat mengurung karibu di tempat tersebut itu agar pertambangan ilegal mereka tidak diketahui oleh pihak yang berwajib. Kemudian saat itu Henry mengajak Lily mencuri dinamit untuk meledakkan tumpukan batu yang menghalangi jalan keluar karibu-karibu tersebut. Setibanya di ruangan tempat penyimpanan dinamit, di sana mereka menemukan seorang penjaga. Lantas Henry pun melumpuhkan penjaga itu dan merampas senjatanya. Setelah penjaga itu pingsan, Henry pun mengambil dinamit tersebut. Kemudian mereka pergi mencari jalan keluar. Yang mana ketika Lily dan Henry sedang mencari jalan keluar, di sana Lily melihat para pemburu dari sukunya ada di pertambangan tersebut sedang dikerjakan dengan paksa oleh Bah Otoy. Pantas saja mereka tidak juga kembali, rupanya mereka dipekerjakan dengan paksa di tempat tersebut. Selain itu, Lily dan Henry juga menemukan Dudun ada di sana. Melihat Dudun hendak memukul orang dari suku Lily, spontan Henry pun langsung menodongkan senjatanya ke arah Dudun, membuat Dudun terkejut. Yang ternyata Dudun ini
adalah bos pemilik pertambangan ilegal tersebut. Melihat kenyataan itu, Henry mengungkapkan rupanya orang yang sudah menutup jalan keluar Karibu itu adalah Dudun. Dudun menjawab, "Ya, emang benar saya, lalu mau apa kau?" Nah, orang yang tidak berdosa itu pasti menjawabnya seperti itu. Yang mana perbuatannya tersebut dirinya lakukan agar Yudi beserta penduduknya pindah dari wilayah itu dengan tujuan supaya mereka tidak mengetahui pertambangan ilegalnya tersebut. Mendengar itu, Henry mengatakan jika demikian berarti selama ini Dudun bukanlah seorang pendeta. Dudun memberitahukan bahwa dirinya memang bukan seorang pendeta melainkan orang jahat yang sedang menyamar agar perkataannya dipercaya oleh Yudi beserta penduduknya. Kemudian di sana Dudun pun menawarkan bahwa dirinya akan memberikan sebagian besar emas dari pertambangannya kepada Henry, asalkan Henry tidak melaporkan dirinya ke pihak yang berwajib. Namun di sini dengan tegas Henry menolak dan menembak tangan kirinya hingga Dudun pun terluka. Selepas menembak Dudun, Henry dan Lily pun kabur mencari jalan keluar. Melihat itu, Dudun pun menyuruh anak buahnya agar mengejar mereka. Setelah menemukan jalan keluar, Henry pun naik dan ketika dirinya hendak menarik Lily, sialnya anak buah Dudun keburu datang menangkap Lily. Melihat kenyataan itu, Lily pun menyuruh Henry agar segera keluar dan meledakkan tumpukan batu yang menutup jalan keluar Karibu-Karibu tersebut. Sesampainya di luar, Henry menemukan White Fang sudah menunggunya di sana. Setibanya di tumpukan batu yang menghalangi jalan keluar Karibu, Henry pun langsung memasangkan dinamit yang dibawanya tersebut. Namun ketika Henry hendak membakar sumbunya, anak buah Dudun bernama Aceng yang berjaga di tempat tersebut menembaknya. Melihat bahaya itu, spontan White Fang yang cerdas pun berlari dan menyerang Aceng hingga Aceng murah kehanap dan mati. Setelah Aceng mati, Henry pun langsung membakar sumbu dinamit tersebut. Saat Henry berada di atas tumpukan batu itu, di sana dirinya melihat Dudun membawa kabur Lily beserta emas yang sangat banyak. Di mana tujuan Dudun membawa kabur Lily ini tak lain agar Henry tidak melaporkan dirinya ke pihak yang berwajib. Terlihat di sana saat White Fang dan Henry berlari meninggalkan tempat itu, anak buah Dudun yang masih hidup menembakinya. Dan tak lama dinamit itu pun ngebleduk menyingkirkan tumpukan batu yang menghalangi jalan keluar Karibu tersebut. Hingga akhirnya Karibu-Karibu itu pun bisa keluar dari tempat tersebut. Di mana Henry yang kala itu berlari, setibanya di hutan dirinya kehilangan White Fang. Dan saat Henry sedang kebingungan, tiba-tiba Peter yang sudah meninggal datang dan menuntun Henry ke tempat di mana White Fang berada. Tatkala mereka sampai di tempat White Fang berada, tiba-tiba Peter menghilang. Tentunya hal tersebut membuat Henry yang belum mengetahui bahwa Peter sudah meninggal pun merasa kebingungan. Dan ketika mereka melihat ke bawah, di sini mereka mendapati Dudun sedang membawa Lily. Melihat itu, spontan White Fang pun ngajol menyerang Dudun dan diikuti oleh Henry. Terlihat di sana White Fang yang menyerang Dudun, mereka berdua tikurolong. Sementara Henry yang berada di atas gerobak, dirinya langsung melepaskan tali yang mengikat tangan Lily. Tak lama kuda yang menariknya terpisah dari gerobaknya karena rantainya lesot, membuat Henry dan Lily terpaksa ngajol kagawir. Setelah Henry dan Lily ngajol gerobak itu pun murah kagawir tersebut hingga emas yang ada di gerobak itu merudul maruragan kahanap. Dudun yang melihat kejadian itu pun berniat mau mengambil kembali emas miliknya tersebut. Namun tiba-tiba ratusan Karibu datang ke tempat itu membuat Dudun berlari ketakutan. Namun naasnya di sini Dudun malah terjatuh hingga akhirnya Dudun yang malang pun mati ketincakan oleh ratusan Karibu tersebut. Kembali ke Henry dan Lily di mana kala itu mereka berdua menemukan White Fang terluka akibat ngagorolong saat menyerang Dudun. Tentunya hal tersebut membuat mereka berdua merasa sangat sedih. Dengan perasaan sedih kemudian mereka pun membawa White Fang pulang. Di tengah perjalanan mereka disambut oleh Yudi dan istrinya yang sedang berduka atas meninggalnya Peter. Melihat Peter sudah meninggal, spontan Henry pun merasa kebingungan sebab tadi di hutan dirinya melihat dengan jelas bahwa Peter berlari menuntun dirinya kepada White Fang. Mendengar itu, Koko menjawab mungkin itu adalah arwahnya Peter yang ingin terus membantu Henry. Lily! Beberapa hari kemudian setelah keadaan White Fang membaik, Lily pun membawa Henry pergi ke suatu tempat.
Setibanya di sana, Lily pun memberikan emas milik Henry yang ditemukannya di tepi sungai, kemudian menyuruhnya pergi dari sukunya tersebut. Mendengar itu, Henry mengatakan bahwa dirinya tidak ingin pergi melainkan ingin tetap tinggal di sana dan menikahi Lily. Akan tetapi di sini Lily menolak dan langsung pergi karena dirinya tidak mempercayai bahwa Henry ini benar-benar sangat mencintainya. Disebabkan cintanya ditolak oleh Lily, di mana hari itu juga Henry pun memutuskan pulang ke San Francisco. Sebelum Henry pergi, Yudi pun mengucapkan terima kasih karena Henry sudah membantu sukunya. Yudi mengatakan bahwa dirinya beserta penduduknya tidak akan pernah melupakan jasa Henry tersebut. Setelah berpamitan kepada Yudi beserta penduduknya, Henry pun mengajak White Fang pergi meninggalkan tempat tersebut. White Fang! Come on, boy! Mengetahui Henry pergi, Lily yang saat itu sudah merasa yakin bahwa Henry sangat mencintai dirinya pun berlari mengejarnya sambil berguruan, Henry, Henry, aku sangat mencintaimu." Membuat Henry yang mendengar teriakan itu berhenti kemudian berlari menghampiri Lily. Setelah bertemu di sana, Lily mengatakan bahwa sekarang dirinya bersedia dinikahi oleh Henry karena memang dari awal juga dirinya sudah sangat mencintai Henry. Mendengar itu, Henry pun merasa bahagia dan tidak jadi pulang ke San Francisco. Di sisi lain, akhirnya White Fang juga tidak jadi berpisah dengan teman betinanya itu yang kini sudah jadi kekasihnya. Dikarenakan Henry dan Lily sudah saling mencintai, akhirnya Yudi pun menikahkan mereka. Beberapa bulan kemudian, Henry dan Lily pergi ke hutan menjenguk anak-anak White Fang. Sementara mereka berdua belum mempunyai anak. Karena hal itu, setiap malam mereka pun selalu melakukan emplus dan sampai pagi dengan tujuan agar mereka cepat mempunyai anak. Tomat ending yang sangat mengemplutkan Lily dan Henry kan. Nah, macam mana menurut kalian tentang film ini? Menurut saya filmnya seperti biasa sih, lumayan sih lah. Halah, duh saya ini teh sakit gigi, beberapa hampir seminggu sih. Dan bagi teman-teman semua ada yang tahu obat sakit gigi yang ampuh, silahkan saja di komen. Halah, menawak lagi panas tiris terus sakit gigi lagi. Sungguh mengedankan sekali rasanya. Kalau lagi ngedit sungguh mempusingkan. Oke, akhirnya saja saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.